Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Biar kami boleh selalu cinta akan Engkau. Selama hidup kami mau mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah kami Tuhan untuk melayani Engkau. Yesus Tuhan, inilah kami. Pakailah hidup kami. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mengasihi Engkau. Lebih lagi, lebih lagi. Yesus, Yesus. Kiara la 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 bo. Shinana la 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 bo. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Glory. Kiara la 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 maste. Kiara la 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 bo. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh. Kami bersyukur. Glory, haleluya. Glory. Glory. Terima kasih
Haleluya, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kita pagi hari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman itu bicara apa, kita simak, kita perhatikan. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hari yang mudah untuk dijalani. Tapi hari-hari ini masa-masa yang sulit bagi saya dan saudara. Ini menandakan bahwa kedatangan Dia untuk kedua kalinya sudah dekat dan amat dekat. Saya tidak membahas mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi kita harus siap apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari menjelang kedatangan Bapa yang kedua kalinya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini akan saya ambil satu teks di mana kita tahu bahwa hari-hari ini memang hari yang sulit, sukar. Yang kedua, memang waktunya harus dipersingkat. Saya buka di dalam kitab Matius 24 ayat 22, dikatakan demikian. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup dan tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara dikasihi Tuhan, orang-orang pilihan itu siapa? Orang-orang pilihan adalah saudara dan saya. Karena saudara dan saya waktu itu dipersingkat. Saya tidak bicara kapan Tuhan datang, tapi Alkitab berbicara waktunya dipersingkat. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Nah ini kita tahu sekarang. Yang penting buat saudara dan saya, apa yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara kasih Tuhan, saya akan dalam khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan ambil di dalam kitab Matius 25, yaitu gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini tidak asing lagi buat kita semua. Kita tahu ceritanya mengenai 10 gadis. 10 itu, yang 5 pandai, 5 bijaksana, yang 5 itu bodoh. Nah kita harus mengerti sekarang, apa makna daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang harus kita persiapkan pagi hari ini, menyambut kedatangan Dia untuk kedua kalinya. Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. 5 bodoh, 5 bijaksana. Nah tentu kita ini bukan 5 yang bodoh, tapi termasuk 5 yang bijaksana. Yang mengerti, yang mau tahu bahwa kedatangan Tuhan itu akan datang kedua kalinya. Saudara dikasihi Tuhan,
apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Ya, dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. 5 itu bodoh, 5 pandai. Yang 5 yang bijaksana ini untuk menyongsong mempelai laki-laki, membawa minyak di dalam pelitanya, membawa cadangan minyak. Dalam arti minyak di Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, yang 5 itu penuh dengan Roh Kudus, yang 5 itu tidak, saudara. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, juga mengantuklah mereka, semuanya lalu tertidur. 10 menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Diumpamakan di sini menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Tapi yang 5 bijaksana, yang 5 tidak bijaksana dengan alias bodoh, saudara. Yang 5 ini mempunyai cadangan minyak. Mereka tidak main-main lagi. Tapi yang 5 mereka tidak siap. Mereka cuma main-main di halaman saja. Tidak masuk di dalam hadiratnya. Padahal kita dituntut oleh Tuhan untuk kita masuk di dalam hadiratnya. Supaya kuasa Tuhan, kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi yang 5 itu hanya main-main saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu sekarang. Kita mana yang kita tiru saat ini. Mana yang kita contoh saat ini. Mana yang menjadi teladan bagi saudara dan saya saat ini. 5 yang bodoh atau 5 yang pandai. Kalau saya tekankan di sini, jangan meniru yang bodoh. Tapi justru yang bijaksana itu. Supaya kehidupan kita ini benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kita betul-betul sungguh-sungguh serius di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita tahu sekarang waktu ini waktu yang sangat singkat sekali. Kita lihat waktu yang ada pada kita saat ini. Kalau lihat waktunya beberapa tahun yang lalu. Dengan sekarang ini. Seperti waktu itu diputar begitu saja. Sekarang bulan tahun ini 2024. Yang baru kita jalani, yang kita baru lalui. Tetapi 3 bulan yang lagi, 3 bulan lagi, 2024 kita tinggalkan untuk masuk 2025. Saudara, ini menandakan bahwa waktunya, waktu yang sangat betul-betul amat dipersingkat oleh Tuhan. Nah, tergantung di dalam kehidupan saya dan saudara saat ini. Ya, jangan sampai 5 yang bodoh ini. Tapi kita persiapkan hidup kita benar-benar untuk menyambut kedatangan Dia untuk kedua kalinya. Saudara dikasih Tuhan, seringkali saya katakan di dalam khotbah saya, kalau kita ketinggalan kereta api, ketinggalan pesawat terbang, kalau kita ketinggalan kendaraan umum, kita bisa naik kendaraan berikutnya. Malah sekarang ada zaman sekarang ada Gojek dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita ketinggalan anugerah Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kalau sudah tertutup, saudara, tidak ada pun yang bisa membuka pintu itu. Seperti 10 anak ini. Yang 5 masuk dalam sukacita Tuhan. Yang 5 tertinggal. Mereka mengetuk-ngetuk pintu tidak dibukakan. Aku tidak kenal kamu, Tuhan bilang. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama hari-hari ini. Hari yang serius di dalam Tuhan. Lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lebih serius, lebih penting sekali-sekalian. Lebih fokus lagi dengan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 60 dikatakan, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Allah terbit atasmu. Artinya kita harus bangkit, saudara. Jangan kita terpuruk dengan keadaan kita. Jangan kita terpuruk dengan situasi keadaan saat ini. Memang hari-hari tidak ada kabar yang menggembirakan. Semua kabar menyusahkan. Kita tahu hari-hari ini. Dunia ini bukan makin lama membaik. Tapi dunia ini makin lama makin buruk dan memburuk dan memburuk. Apalagi manusianya makin lama juga makin memburuk. Ini menandakan tidak lama lagi. Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Allah yang ajaib dan luar biasa, itu akan menjemput kita semua. Karena itu kita harus persiapkan sebagai mempelai wanita. Kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kedatangan Dia untuk kedua kalinya. Puji Tuhan, saudaraku dikasih, saya tidak perpanjang firman Tuhan pada
pagi hari ini, tapi biarlah firman ini menggugah di dalam kehidupan saya. Jangan kita sampai terpuruk dengan apa yang ada di dalam sekitar kita, tapi biarlah kita bangkit dan melayani Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah terus di dalam Tuhan, senantiasa bersukacitalah terus, karena itu yang menjadikan kekuatan bagi saudara dan saya. Saya percaya bagi para pemirsa atau pendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mengerti apa yang Tuhan minta dalam kehidupan saya, saudara, untuk kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius di dalam Tuhan, lebih sungguh-sungguh, lebih melekat dengan kekasih kita, karena kita tahu jaminan kita hanya Dia. Jaminan kita adalah Dia. Hidup kita ada di dalam kuasa tangannya. Terima kasih. Mari. Nah saudara Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan berkati, kita doa. Oh Tuhan, kami serahkan sekali lagi Bapa, kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Kami percaya firman ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman ini akan tumbuh di dalam kehidupan setiap pribadi kami yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Khususnya bagi saudara-saudara pemirsa yang melihat atau mendengar YouTube pada hari ini, kiranya Roh Kudus dia bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan berkat atas kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.